Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku yang Pak Sigit cintai. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki pembelajaran keempat, tema 1, subtema 1. Anak-anakku semuanya, insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Sudah mandi semuanya ya, alhamdulillah. Ada 3 mapel yang akan kita pelajari pada pembelajaran keempat ini. Yang pertama mapel bahasa Indonesia. Mapel bahasa Indonesia ini kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari nanti apa saja. Yang pertama mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulisan, tulis, atau visual. Insya Allah ini melanjutkan pembelajaran yang sebelum-sebelumnya, yaitu pembelajaran pertama, yaitu Pawe Budaya. Kita juga sudah menentukan gagasan pendukung dan gagasan pokok. Apa sih gagasan pokok dan pendukung? Nah, insya Allah anak-anakku semuanya sudah bisa semuanya. Oke, kemudian kompetensi dasar keterampilannya menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Tujuan pembelajarannya apa sih? Tujuan pembelajaran untuk bahasa Indonesia dalam pembelajaran keempat ini yaitu siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf teks yang dibaca dengan terstruktur. Jadi harapannya nanti anak-anak bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung secara terstruktur dan kemudian bisa merangkai gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut dengan kata-kata sendiri. Oke. Kemudian yang kedua menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang dibaca menjadi kerangka tulisan. Ini sudah saya sampaikan tadi ya, menjadi kerangka tulisan dengan kata-kata sendiri. Oke, berikutnya mapel PPKN atau kalau dulu namanya PKN. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Nanti di sana kita akan membahas berbagai keragaman, yaitu melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Tapi nanti kita fokus di sini adalah sikap kita terhadap persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya menyajikan berbagai bentuk keragaman atau keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Lalu tujuannya apa sih? Nah, tujuannya siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan terperinci. Nanti anak-anak memberikan contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan dengan benar. Jadi nanti sikap-sikap apa yang perlu kita tumbuh kembangkan sehingga bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan. Berikutnya mapel matematika. Mapel matematika kompetensi dasar yang akan kita pelajari menentukan pecahan senilai. Tadi sebelumnya kita sudah menentukan apa itu pecahan. Nah, kita nanti akan lebih jauh yaitu tentang pecahan senilai. Mengidentifikasi dan menyebutkan contoh-contoh pecahan senilai. Nanti di buku di halaman 10 sampai 22 nanti insyaallah. Kemudian yang berikutnya, tujuan pembelajaran dari mapel ini adalah mampu menyebutkan pecahan senilai. Nah, kemudian yang kedua, mampu menemukan contoh-contoh pecahan senilai. Itu ya anak-anakku yang saya cintai, yang Pak Sigit cintai. Sekarang kita ke intinya yaitu di buku sudah ada, yaitu tarik kipas Pakarina. Kita akan menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok itu apa sih? Gagasan pokok itu sama dengan kalimat inti atau kalimat utama dari paragraf tersebut. Jadi ya kemarin ya, sudah Pak Sigit sampaikan di video sebelumnya. Kita baca dulu ya. Tari kipas Pakarina merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boteng Langi, negeri Kayangan, dan penghuni Lilo, bumi, pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah,
penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tarian Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang berada di atas, ini. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan gua yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Berarti ini ada 3 paragraf. Paragraf pertama, tari Kipas Pakarena, sampai kemudian kerajaan gua. Kemudian paragraf kedua, kisahnya berawal sampai pada berburu. Kemudian paragraf 3, ini mohon maaf ini Pak Sigit kurang menjorok ke tengah ini. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian sampai kemudian syukur. Nah, silakan didiskusikan dengan ayah bunda atau dipelajari dulu di mana letak gagasan pokok. Gagasan pokok itu kalimat utama, kalimat inti dari paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu kalimat penjelas dari kalimat utama. Dari Kipas Pakarena, ini sebagai contoh Pak Sigit dari kalimat pertama ya, paragraf pertama. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Ini kalimat intinya. Kalimat di bawah ini, apa sih tarian ini? Di mana tarian ini? Ternyata tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Jadi tarian ini menerangkan tari Kipas Pakarena. Kemudian di paragraf 2 dan 3 silakan ditentukan paragraf utamanya atau kalimat utama, gagasan pokoknya apa. Kalau dia menerangkan di atasnya, berarti kalimat utamanya ada di atas. Kalau dia seperti yang di ini cerita itu diabadikan menerangkan di bawah-bawahnya, berarti paragraf utama, kalimat utamanya berada di bawah sini. Oke, gitu ya anak-anakku semuanya. Silakan dipelajari untuk yang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian ini cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah Pak Sigit ceritakan tadi. Apa yang dibicarakan di paragraf pertama dan apa inti kalimat utama di paragraf pertama tersebut. Oke, kemudian berikutnya kita ke mapel PPKN. Sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah melihat, mengamati ya, di masyarakat kita, bahwa sikap-sikap yang perlu kita tumbuhkan dalam masyarakat kita, yang menunjukkan bahwa sikap itu mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan, yaitu gotong royong, saling menolong, menjenguk orang sakit, membantu orang. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Seperti kasus banjir ya di Sulawesi, kita membantu mereka dengan apa? Dengan memberikan infak-infak di jalan, mungkin ya, sedekah di jalan dari beberapa teman mahasiswa ya, yang menggalang dana untuk membantu meringankan korban bencana alam di Sulawesi Selatan yang kemarin terjadi banjir bandang. Kemudian ketika kita menjenguk orang sakit tetangga kita, itu juga bagian dari mempererat persatuan sehingga tidak ada sekat di antara kita dengan tetangga kita. Saling menolong, gotong royong. Kemudian sikap yang menunjukkan ya, yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Bahkan sikap ini membuat menggerus persatuan dan kesatuan, yaitu saling mengajak. Nah, kalau anak-anak di sekolah saling mengajak, nah, itu akan membuat apa? Akan membuat kita jadi jengkel, sehingga kita ada semangka, sehingga nanti justru jadi berkelahi, sehingga jadi bermusuhan. Nah, akhirnya apa? Persatuan dan kesatuan di antara kita akan semakin jauh. Atau kemudian kalau sekarang di dunia media sosial, zaman sekarang ya banyak haters, penyebar kebencian.
Kemudian hoax, penyebar berita bohong. Ya. Berita-berita bohong ini biasanya menjurus kepada hal-hal yang jelek, ya, hal-hal yang kemudian menjadi benci, akhirnya kemudian kita jauh dari sikap persatuan dan kesatuan. Kemudian yang berikutnya yaitu tidak peduli atau hanya mementingkan dirinya sendiri. Ini juga tidak baik, sikap yang kemudian menunjukkan bahwa kita semakin jauh dengan persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anakku sekalian, silakan anak-anak berikan contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan, sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Latihan bisa ditulis, dan tugasnya insya Allah nanti sudah dikasihkan sama Pak Sigit, cukup yang dikumpulkan yang sudah Pak Sigit kasihkan di agenda harian di paling bawah. Oke, berikutnya, bagaimana jika setiap warga negara mempunyai sikap persatuan dan kesatuan? Nah, ini terhadap negara kita, negara yang kita cintai, yaitu negara Republik Indonesia. Nah, bagaimana kemudian terhadap sikap-sikap yang baik itu, persatuan dan kesatuan? Apakah akan semakin kuat, kokoh, atau justru akan semakin luntur? Nah, nanti silakan didiskusikan, direnungi oleh anak-anakku semuanya, sehingga nanti menjadi sikap keseharian kita. Kemudian yang kedua, bagaimana jika warga negara tidak mempunyai sikap persatuan dan kesatuan? Seperti tidak suka membantu, kemudian tidak suka gotong royong, akhirnya akan menjadi sebuah apa? Perpecahan, sehingga negara kita akan semakin mudah diadu domba. Kita pernah merasakan pahitnya dijajah oleh negeri Belanda yang hanya punya penduduk berapa juta, tapi bisa menguasai lebih dari ribuan juta pada waktu itu ya. Karena apa? Karena mereka bersatu, sedangkan kita bercerai-berai, sehingga mudah diadu domba. Demikian ya anak-anakku untuk yang mapel PKN ini, silakan nanti direnungi, kemudian menjadi sikap kita bahwa kita harus selalu mengembangkan sikap-sikap baik yang itu menjadi fondasi dari kokohnya persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Oke, sekarang kita ke pecahan senilai. Ada 3 cara ya untuk menentukan pecahan senilai. Yang pertama Pak Sigit tampilkan ini, yaitu peragaan dengan kertas. Ya. Peragaan dengan kertas. 1 lembar kertas pertama, ini untuk menentukan pecahan senilai ya, dilipat menjadi 2 bagian yang sama. Ini Pak Sigit asir di sini, dan ini Pak Sigit kasih warna ungu. Ini tadinya 1 ya, 1 ini 1 lembar ya, 1 lembar. Kemudian Pak Sigit lipat. Nah, lipat ini dilipat di bagian sini. Nah, jadi 2 bagian, yang diasir, kemudian yang dikasih warna ungu. Sehingga yang diasir ini berapa bagian? Dia yang diasir ini 1 dari berapa? Dari 1, 2, dari 2 kotak ini. Nah, 1 bagian dari 2 kotak. 1 yang diasir dari J1, 2 dari 2 kotak. Nah, jadi kurang dari 1, tadinya 1 dilipat ya, dan diasir dikasih warna ungu. Nah, yang diasir ini 1 dari 2 kotak bagian. Gitu ya anak-anak semuanya. Nah, kemudian yang 1 lembar ini Pak Sigit lipat-lipat tadi jadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 bagian ini. Setiap bagian yang dilipat lagi menjadi 2 bagian yang sama. Ini ya. Nah, yang diasir jadi berapa? 1, 2, 2. Terus ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Jadi yang diasir ini 2 kotak dari 4 kotak. 2 bagian dari 4 bagian. Oke. Secara jumlah keseluruhan masih sama, yaitu 1. Jumlah sama 1, dan dia berapa besarnya bagiannya? Setengah, 1/2. Oke. Kemudian yang ketiga, 1 lembar tadi Pak Sigit bagi menjadi 3 bagian. Ya, 3 bagian. 3 bagian, akhirnya jadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak. Ada 8 kotak.
kotak. Ada 8 kotak. Saya ulang lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak. Dia menjadi dikasihkan di bawah sini. Kemudian yang di akhir 1, 2, 3, 4. Cara melipatnya seperti ini. Nah, itu enak ya. Nah, seperti ini. Dari lipatan kedua dilipat lagi menjadi 2 bagian yang sama. Oke, gitu ya. Jadi 4 kotak dari keseluruhannya 8 kotak. Oke, itu cara yang pertama. Semoga dengan cara yang pertama ini kalau belum jelas, kita lanjutkan ke cara yang kedua, peragaan dengan garis bilangan. Garis bilangan ini saya hitung dulu kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ke kanannya itu ada 16 kotak. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 kotak. Harus sama, ini ada berapa garis bilangan? 1, 2, 3, 4. Nah, angka nolnya ini. Sekarang kita bandingkan di garis bilangan 1, garis bilangan 2, garis bilangan 3, garis bilangan 4. Angkanya sama, 0. Ini di sini nolnya sama, iya, sama. Kemudian angka garis bilangan yang pertama, angka setengahnya di sini. 1/2. Kemudian di sini 2/2. 2/2 itu 1. Ya. Karena setengah tambah setengah 1. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian 1/3 di sini. Ya, ini coba ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap 6 itu setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/6, nah, 2/2, 1. Oke, 1, ini 1/3, 2/3, 3/3, 1 di sini. 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 1. Ini kita lihat yang satu ini. Ingat, ini hanya menunjukkan pecahan senilai dulu ya, pecahan senilai dulu aja. Dan 0, 1/2, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 1. Dengan menggunakan penggaris dapat diurutkan dari atas ke bawah dan ditemukan bahwa 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/4. Nah, ini senilai. Nah, ini yang senilai ini. Kemudian 1/4 dengan, ini yang ini ya, 2/8 dari garis bilang yang kelima, sorry. 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 1. Oke. 1/4, 2/4. Oke ya. Oke, terus kemudian 1/3. Mana 1/3? 1/3 ini dengan 2/6. Oke. Kemudian 1, 2/2 senilai dengan 3/3, senilai dengan 4/4, senilai dengan 6/6. 88. Ini cara yang kedua. Kalau belum jelas, kita ikuti cara yang ketiga. Nah, ini cara yang ketiga, penggunaan tabel ya, dengan tabel pecahan. Kita ambil baris pertama ini sebagai pembilang dan baris keempat ini sebagai penyebut. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini urut. Nah, kemudian ini kelipatannya 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Ini juga kelipatannya 3, 6 dan seterusnya. Kalau yang baris pertama ini urut, kolom yang ini juga urut. Ini maaf, ini baris kedua ya, baris kedua, kolom kedua urut. Nah, kemudian selanjutnya kelipatannya, ini kelipatan, ini juga kelipatannya 2, 2, 2, 2. Ini tarik ke kanan 2, 2, 2. Ini 3, 3, 4, 4. 1/4
ada jeda satu kolom ini 3/2, ini senilai. Ada jeda kolom 2, 6/24. Ini pecahan senilai. Oke, demikian juga 2/5, 4/10, 6/15, ya kan? 8/20, 10/25, 12/30, ini senilai semuanya. 14/35, 16/40, 18/45, 20/50. Kenapa? Karena ini dikalikan 2 semuanya, ini juga dikalikan 2 semuanya. Nah, ingat rumusnya, jadi atas pembilang kalikan 2, penyebut kalikan 2, itu akan jadi pecahan senilai. 6/7, 12/14, 18/21, ini juga senilai. Ingat, atas kalikan 2, 12, atas kalikan 3, 18, bawah 7 kalikan 2, 7 kalikan 3. Jadi senilai. Kalau dikalikan sama, dia akan menjadi pecahan senilai. Bentuk-bentuk pecahan yang akan kita pelajari untuk pembelajaran keempat ini baru pecahan biasa ya, yaitu 1/2, terdiri dari pembilang dan penyebutnya. 1 ini pembilang, 2 ini penyebut. 2/4, 3/5, 6/10, 1/7, ini pecahan biasa. Jadi ada pembilang dan penyebut saja. Nah, contoh bukan pecahan biasa, nanti bukan pecahan biasa, ada pecahan desimal, kemudian ada pecahan campuran, ada pecahan persen. Nah, kita yang pecahan biasa dulu, terus kemudian yang lainnya kita anggap dulu bukan pecahan biasa. Contoh bukan pecahan biasa, 2 1/2. Angka 2 ini menunjukkan bilangan bulat, sedangkan angka 1/2 ini bilangan pecahan. Jadi contoh yang bukan pecahan itu 1 1/2, mesti ada bilangan bulatnya 3 2/5, 5 1/2, atau 2 3/4. Jadi ada bilangan bulatnya, itu